Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai studi kasus pada mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Pak Aang Yudho Prastowo, MPD, dan Dr. Nur Izati, SPD, MSI. Kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu dari kelompok 9, yaitu ada Mutiara Anita dengan NIM 2003020009, Fani Wulansahi dengan NIM 2003020010, dan saya sendiri Nadila Witriani dengan NIM 2003020012. Baiklah, pada diskusi kami sebelumnya yang kami lakukan yang pertama kali adalah pengumpulan data. Nah, di sini kami memilih kasus utama, yaitu kasus kedua dengan judul Kemendikbud akui ribuan guru tak S1 diberhentikan by sistem. Nah, pada kasus yang kami pilih mengenai pemberhentian oleh sistem terhadap guru yang tidak memenuhi kualifikasi strata sarjana 1, hal ini dikarenakan sebagian guru selama ini mengajar hanya bermodalkan ijazah sekolah pendidikan guru atau SPG, lulusan diploma 2, bahkan masih terdapat lulusan SMA sederajat. Hal ini menyebabkan guru yang berumur 58 tahun dan tidak mengambil S1 atau D4, secara otomatis ia akan diberhentikan oleh sistem dan guru akan kehilangan haknya untuk mendapatkan subsidi tunjangan fungsional. Setelah diberhentikan sebanyak 1.695 guru PNS tersebut dialihkan ke posisi lain seperti ke staf di kecamatan. Baiklah, selanjutnya kami pun mencari beberapa referensi yang berhubungan mengenai kasus yang kami pilih sebelumnya, yaitu ada kasus pertama berjudul Pemberhentian 992 Guru Non-Sarjana Tak Sesuai SE Menteri Pendidikan. Nah, pada kasus referensi pertama yang telah kelompok kami dapati, yaitu mengenai pemberhentian sementara terhadap 992 guru aparatur sipil negara atau ASN dari jabatan guru fungsional oleh Bupati JR Sahargi yang dinilai mempunyai permasalahan. Hal ini dikarenakan keputusan Bupati tersebut bertentangan dengan Surat Edaran atau SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang batas waktu pemenuhan kualifikasi akademis S1 atau D4 guru. Surat edaran tersebut berisikan pengecualian terhadap penerapan undang-undang yang dimana pengecualian tersebut mengatakan guru yang sudah berumur 50 tahun pada 30 November 2013 ataupun sudah memiliki pengalaman selama 20 tahun dan sudah golongan 4 bisa dikatakan memenuhi angka kredit kumulatif. Kredit kumulatif yang berisi pengecualian tersebut setara dengan golongan 4 sehingga dalam pemenuhan kualifikasi akademis S1 dan D4 tidak lagi wajib untuk dipenuhi. Baiklah, untuk kasus kedua, yaitu ribuan guru diberhentikan, Kemendikbud tidak sesuai kualifikasi. Pada kasus referensi kedua yang kelompok kami dapati, yaitu mengenai pemberhentian sebanyak 1.695 guru yang dinilai oleh Kemendikbud tidak sesuai kualifikasi. Kualifikasi yang dimaksud ialah tidak terpenuhinya syarat kualifikasi pendidikan S1 atau D4 yang diberikan selama waktu 10 tahun untuk meningkatkan pendidikannya, namun tidak ada perubahan dari guru tersebut. Karena dianggap tidak memenuhi kriteria, maka dilakukan penyesuaian yaitu ketika umur 58 tahun tidak mengambil S1 atau D4, otomatis mereka akan diberhentikan oleh sistem. Beberapa permasalahan yang terdapat dalam kasus pemberhentian ribuan guru tak S1 oleh sistem. Yang pertama itu ribuan guru tidak memenuhi kualifikasi karena sebagian guru mengajar hanya bermodal ijazah sekolah, pendidikan guru atau SPG, lulusan diploma 2, bahkan masih terdapat lulusan SMA sederajat, di mana hal ini tidak sesuai dengan profesionalisasi seorang guru, yang mana seorang tenaga pendidik perlu meningkatkan kualifikasi maupun kemampuannya dalam mencapai kriteria yang standar sebagai anggota suatu profesi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang berbunyi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian di Pasal 9 menambahkan, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau S1 atau program diploma 4 atau D4. Analisis kedua yaitu sistem yang otomatis memberhentikan secara menyeluruh guru ASN yang tidak memenuhi kualifikasi strata sarjana S1 dinilai kurang akurat. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut memberhentikan secara menyeluruh 1.695 guru ASN yang tidak S1 yang mana dari referensi artikel kelompok kami temukan di antaranya terdapat 992 guru non-sarjana yang diberhentikan tidak sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan permasalahan tersebut mengakibatkan yang pertama,
Tidak adanya tunjangan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau Diploma 4 dalam rentang waktu yang telah diputuskan oleh surat edaran, atau 10 tahun sejak dikeluarkan surat edaran tersebut. Yang kedua, tidak diperbolehkan lagi mengajar dan dialihkan ke posisi lain seperti staf di kecamatan dan sebagainya. Solusi yang diberikan pemerintah atas pemberhentian guru ASN tak S1 yaitu dengan mengalihkan profesi para guru menjadi staf di kecamatan dan sebagainya. Menurut pendapat kelompok kami mengenai permasalahan guru yang tak S1 diberhentikan otomatis oleh sistem, harus adanya perbaikan yang dilakukan oleh guru dan pemerintah. Untuk guru sendiri sebaiknya memenuhi profesionalisasi sebagai anggota suatu profesi yang sesuai dengan urgensi profesi dalam mengajar, kualitas dan cita-cita dan profesi. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan tinggi program sarjana atau S1 atau Diploma 4. Sedangkan untuk pemerintah seharusnya tidak menutup mata atas permasalahan yang terjadi. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Terlebih kurangnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.